Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus. Berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Rabu 14 Juli 2021 bersama saya, Liana Pujihastuti. Syukur kepada Allah kita masih diberi kehidupan sampai hari ini. Kita akan mengawali hari ini dengan datang ke hadirat Tuhan, memohon tuntunannya. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami datang bersujud syukur atas kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih atas hari baru yang masih Engkau karuniakan kepada kami. Kami mohon bimbingan Roh Kudus, agar kami senantiasa berjalan dalam perkenan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara, renungan hari ini bertajuk Allah, Engkaulah tempat perteduhan kami. Firman Tuhan yang mendasari renungan hari ini diambil dari Kitab Ulangan, pasal 34, ayat 1-4 yang berbunyi demikian. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Adapun nas hari ini diambil dari Mazmur pasal 90 ayat 1 yang berbunyi, doa Musa abdi Allah. Tuhan, engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bayangkan seandainya di hadapan Anda dihidangkan sepiring makanan favorit Anda, apalagi Anda sedang lapar. Tetapi Anda hanya boleh memandanginya, tidak boleh memakannya. Bagaimanakah perasaan Anda? Atau kepada Anda ditunjukkan sebuah barang yang telah lama Anda inginkan, tetapi hanya untuk dipandang, jangankan diberikan, dipegang saja tidak boleh. Bagaimana perasaan Anda? Kecewa? Sedih? Galau? Gusar? Sekarang Anda pasti bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Musa ketika ia dari atas gunung Nebo hanya diperbolehkan Tuhan melihat tanah perjanjian. Tanah yang begitu ia idam-idamkan untuk ditinggali. Jelas-jelas Tuhan mengatakan, boleh dilihat, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Tentu Musa sedih, kecewa, tetapi Musa menerima kehendak Tuhan itu. Dia tahu bahwa larangan Tuhan baginya untuk masuk ke tanah perjanjian itu karena dosa yang dilakukannya bersama Harun waktu di mata air Meriba. Dalam Bilangan pasal 20 ayat 12 kita baca, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena engkau tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Namun, bukan karena alasan itu kalau Musa menerima kehendak Tuhan, melainkan ia tahu kehendak Tuhan pasti baik untuk dirinya.
Musa juga tidak mempertanyakannya kepada Tuhan. Ia tetap percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat dipercaya. Semua jalannya baik adanya. Dalam doanya, Musa mengakui, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Dan Tuhan memang tidak mengecewakan. Kasih setianya kepada Musa tidak perlu diragukan. Ia tidak melupakan Musa. Saat Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung didampingi oleh Elia dan Musa dalam Injil Markus pasal 9 ayat 2-4, mengandung sebuah fakta yang acap kali terlewatkan oleh orang Kristen, yaitu Musa memperoleh impian hidupnya. Ia merasakan berdiri di puncak gunung di tengah negeri perjanjian. Kita sebagai orang-orang percaya juga pernah, bahkan mungkin saat ini sedang mengalami kekecewaan, kesedihan, jengkel, bahkan marah sebagai akibat tidak terpenuhinya harapan atau keinginan kita. Hidup kita tidak mulus seperti jalan tol. Tapi tahukah Anda bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang hidupnya mulus, semua lancar seperti jalan tol. Sebab kalau hal itu terjadi, malah akan berbahaya. Karena kita bisa menjadi sombong, terlena, bisa lupa diri. Saudara-saudaraku, kita bergumul dengan persoalan finansial, kesehatan, pekerjaan, percintaan, relasi suami istri, orang tua anak, relasi dengan sesama, kehilangan, dan lain-lain. Bagaimana sikap kita menghadapi persoalan-persoalan itu? Apakah kita tetap percaya bahwa Allah mengizinkan kita mengalami masalah-masalah tersebut demi kebaikan kita? Apakah kita seperti Musa yang tetap yakin bahwa Allah adalah sumber pengharapan, tempat perteduhan kita yang kasih setianya tak tergoyahkan? Dunia melihat bagaimana kita pengikut Kristus menghadapi persoalan, bagaimana kita menyikapi secara bijak setiap permasalahan, dan bagaimana kita tetap menaruh harapan dan bergantung pada kasih setia Allah. Apakah kita telah menjadi teladan bagi dunia? Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih Engkau telah bersedia menjadi tempat perteduhan kami turun-temurun yang tak tergoyahkan. Berilah kami rahmat untuk dengan sukarela dan sukacita menyerahkan diri kami dalam pimpinan-Mu yang tak pernah gagal. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat pagi saudara, kita aman berlindung pada Allah kita.